Selamat datang di Royal Cinema. Meskipun sepi penonton, tapi karena senang dengan apa yang saya lakukan, yaitu meracik film menjadi lebih sedikit lewat alur cerita, agar tidak memakan waktu, kuota, dan tenaga bagi Anda yang harus menonton film versi fullnya. Dan kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang dirilis tahun 2014. Tanpa berlama-lama dan bertele-tele, langsung saja ke ceritanya. Check it out. Cerita bermula di mana terlihat beberapa orang pilot terhebat di divisinya sedang menggoda rekan satu tim dengan melukis wajahnya menyerupai kucing. Inilah Red Sky. Berlanjut di mana terlihat Komandan Kirk yang merupakan pemimpin dalam operasi khusus yang akan mereka jalankan memberi instruksi dan rincian misi, yaitu berpatroli di jalur pantai timur. Di ruangan tersebut kita diperkenalkan dengan dua pilot handal dan hebat yang terkenal di divisinya. Cobra biasa dipanggil Butch yang diperankan oleh Cem Gigandet, dan rekan satu tim Rodeo yang biasa dipanggil Tom Craig yang diperankan oleh Shane West. Mereka merupakan pilot handal yang sering menjadi tumpuan dalam tugas rahasia, termasuk pengamanan perbatasan. Dan tak lupa juga seorang pilot letnan bernama Bobby Knox yang diganggu rekan kerjanya di awal film tadi. Mereka bersiap terbang untuk memeriksa dan mengamankan perbatasan pantai timur, sekaligus sebagai ajang latihan untuk menunjukkan skill pilot-pilot handal dari sebagian individu. Cobra is up and ready. Requesting immediate air. Dan tiba-tiba saja frekuensi mereka diganggu oleh seorang yang tidak dikenal yang diperankan oleh Mario Van Peebles, seorang anggota khusus merupakan pengkhianat bangsa. Kita sebut saja Jason. Dia mencoba mengalihkan pesawat-pesawat tempur tersebut untuk menjalankan misi mendadak dengan menghancurkan satu gedung persenjataan, diduga milik musuh, yang mungkin saja memiliki kandungan radioaktif yang berbahaya yang dapat menghancurkan umat manusia. Tanpa berpikir panjang, langsung menerima tugas dan ingin menutup gedung tersebut. Menghancurkan gedung serta isinya. Sepintas terlihat seorang tentara yang nampaknya menolak dan melarang akan serangan yang dilancarkan pasukan tersebut. Yang selanjutnya, Jason dan pasukannya masuk untuk mencuri isi dari dalam gedung yang belum diketahui isinya. Scene berlanjut di persidangan dengan menghadirkan Tom dan Butch sebagai terduga dan Jason sebagai saksi, termasuk John yang diperankan oleh Bill Pullman yang merupakan jaksa penuntut. Mereka melakukan penolakan akan apa yang dituntutkan karena serangan yang mereka lakukan atas dasar perintah dari atasan dengan bukti yang ada, yaitu rekaman pembicaraan dari sang pilot dan petugas yang memerintah. Dan ternyata setelah ditelaah, ternyata yang mereka serang diduga pabrik kimia yang mengoperasikan senjata berbahaya berupa Rainmaker, senjata pemusnah massal. Seperti membuat hujan bukan air, tetapi berupa partikel-partikel kecil yang jatuh dari langit berisi bahan radioaktif berupa nuklir. Jason berpura-pura telah memeriksa setelah penghancuran yang dilakukan oleh Tom dan rekannya. Tetapi karena bukti rekaman dari mereka tidak dihukum dan lisensi terbang mereka dikembalikan. Selanjutnya terlihat mereka mengunjungi kafe lokal tempat tersebut. Kita diperkenalkan dengan seorang gadis cantik yang bernama Karen, yang diperankan oleh Rachel Ray Cook, merupakan pramusaji tempat tersebut, sekaligus merupakan pacar dari Tom. Tetapi terlihat dia lebih memperhatikan dan peduli dengan Butch, rekan dari Tom, walaupun Tom ada di samping mereka. Perlu diketahui sedikit, Karen merupakan mahasiswa yang sekolah di bagian jurnalis dan bekerja per waktu di kafe tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekaligus untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang wartawan dan ingin segera menikah dengan Tom dan pindah ke LA. Tetapi Tom menyalahnya dan tidak ingin mengikuti kemauan Karen untuk pindah dan membangun rumah tangga dan harus keluar dari angkatan udara yang menjadi pekerjaannya sekarang. Yang selanjutnya, Butch menyarankan mereka untuk berhenti saja dari apa yang mereka lakukan sekarang, karena sudah menyangkut kehidupan orang banyak, yaitu Rainmaker,
Dan Karen pun merespon dengan menyetujui dengan apa yang dikatakan Butch. Tetapi dengan emosi, Tom langsung memutuskan hubungannya dengan melepas cincin pertunangan mereka dan memasukkan cincin tersebut ke dalam gelas yang digunakan Butch, merendahkan Karen di depan mereka, membuat situasi panas, dan Tom pun pergi dari hadapan mereka. 7 tahun selanjutnya setelah kejadian sebelumnya yang menjadi misteri, di mana semua dari mereka sudah memiliki kehidupan masing-masing. Tom, atau Rodeo, sekarang menjadi instruktur terbang di Angkatan Udara Viper Squad. Dan Butch bekerja di tempat perbaikan pesawat di daerah Las Vegas, Nevada, ditemani beberapa rekan lama yang tersangkut dengan kasus penyerangan gudang kimia di scene awal tadi, yang rela ikut dengannya sebagai mekanik pesawat terbang. Dia diminta untuk terbang ke Rusia untuk menjadi instruktur terbang menggunakan pesawat MiG milik Rusia. Selanjutnya, di daerah Iran, terlihat Jason, sang pengkhianat, menjumpai seorang pilot lokal yang bernama Temir. Temir yang menginginkan kebebasan atas tanah mereka, sekaligus uang yang banyak untuk menafkahi anak laki-lakinya. Dia rela bekerja sama dengan Jason untuk melakukan operasi ilegal yang berbahaya. Nampaknya menyangkut Rainmaker, rencana yang telah Jason susun sebelumnya, yang belum diketahui apa dan di mana operasi rahasia tersebut akan mereka jalankan. Di daerah Rusia, Butch yang tiba mencari alamat yang akan dituju untuk menikmati acara pertunjukan skill dari pilot-pilot pesawat Rusia yang handal. Tak sengaja dia melihat Karen yang sudah mewujudkan cita-citanya menjadi wartawan, sekaligus jurnalis pada suatu stasiun TV. Sedang berada di Rusia untuk meliput acara pertunjukan pilot-pilot handal milik Rusia, ditemani seorang translator asal Rusia. Sembari menikmati atraksi-atraksi dari beberapa pesawat. Pada malam hari, terlihat Karen yang sedang mewawancarai Kolonel Grekov. Dia orang yang bertanggung jawab atas operasi Blackbird, yang bisa melakukan trik untuk mengesankan wanita dengan satu aksinya yang tampaknya tidak begitu asyik, tetapi mengesankan. Yang selanjutnya, Karen dan Butch berjalan sembari berbincang tentang kegiatan Karen sebagai wartawan dan masa lalu mereka, termasuk Tom yang sudah tidak pernah terdengar kabar lagi, yang mungkin saja dia telah bekerja sama dengan seseorang menyangkut Rainmaker yang telah dicuri di scene awal tadi, dan berencana melakukan hal yang belum mereka ketahui. Yang selanjutnya, hari demi hari, terlihat mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama, hingga di malam hari di mana terlihat mereka sedang menikmati makanan di restoran lokal, di mana ternyata itu malam terakhir bagi Butch, yang akan kembali besok harinya ke Amerika. Di lokasi berbeda, pengkhianat Jason sedang menjelaskan kepada Dewan dan staf pemerintah tentang bahaya yang akan timbul atas ledakan yang terjadi jika Rainmaker disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu berdampak pada kehancuran dunia dan pemusnahan massal bagi seluruh manusia, di mana tanpa diketahui oleh anggota dan staf yang hadir, dia sendiri otak serangan yang akan melakukan tindakan gila tersebut kepada umat manusia. Kembali ke lokasi lain, yaitu di Las Vegas, Nevada, di mana terlihat Butch yang kembali dari Rusia langsung bekerja sesuai keahliannya, yaitu seorang mekanik pesawat. Tiba-tiba di dalam ruangan pesawat tempat tidurnya terlihat berantakan dan mendapat kunjungan dari agen rahasia pemerintah yang langsung menginterogasinya tentang keberadaan Tom yang diduga sudah bekerja sama dengan teroris. Dan karena dia baru kembali dari Rusia, dia pun diduga dan dicurigai sudah bekerja sama dengan Tom dan teroris. Tetapi karena tidak cukup bukti, mereka melepasnya. Well, we know for sure Tom Craig's involved. Let him go. Selanjutnya di daerah Rusia, terlihat Karen yang sedang berada di sebuah diskotik didatangi seorang informan pang bayaran. Kita sebut saja Budok, memberi informasi penting yang Karen butuhkan tentang program senjata yang akan mereka produksi, yaitu senjata biologis yang pernah digunakan pada masa Perang Dingin dan berhubungan dengan Rainmaker. Semua berkas akan dikirim lewat email kepada Karen. Tak lupa, Karen menanyakan tentang keberadaan Tom, di mana ternyata Tom orang yang terkenal karena kecepatannya dan kekayaannya sekarang.
dia terlibat dengan kejahatan Rainmaker. Keesokan harinya, Karen menelpon Butch untuk menceritakan tentang besok dia akan kembali ke Amerika dan meminta Butch untuk menjemputnya. Tetapi di tengah perbincangan telepon, di depan Butch terlihat jaksa penuntut John Webster mengunjunginya sembari membawa berkas tentang operasi yang akan dia lakukan, yaitu menyangkut Rainmaker, di mana dia diminta untuk mengunjungi Iran dan bergabung dengan beberapa pilot sewaan dari negara tersebut untuk mencari dan menghancurkan Rainmaker. Awalnya, dia menolak. Tetapi ketika jaksa menunjukkan bukti keterlibatan rekannya, yaitu Tom, dia pun langsung mengiyakan untuk ikut operasi berbahaya tersebut. Selanjutnya, dia mengajak semua rekan dari tempat kerjanya untuk melaksanakan tugas operasi dari Kapten John Webster menyangkut Rainmaker, di mana ada sebagian yang menolak ikut dengan alasan keamanan, dan ada sebagian yang ingin ikut karena ada rasa tanggung jawab, termasuk ingin membersihkan nama baik mereka dari kasus penyerangan terhadap gedung kimia di scene awal tadi. Selanjutnya, terlihat Karen yang tiba langsung mengunjungi tempat tinggal Butch, yaitu di dalam hangar pesawat. Karen terkesima dengan ruangan yang ditata oleh Butch, yaitu sebuah pesawat tua yang sudah tidak bermesin. Di dalamnya terdapat lilin-lilin romantis. Bisa memicu tumbuhnya benih-benih cinta yang selanjutnya untuk melepas rasa kangen, terjadilah persilatan bercocok tanam di antara mereka berdua. Wik wik. Keesokan harinya, terlihat mereka mengumpulkan beberapa ahli dan analisis, termasuk orang-orang yang akan mengantar mereka untuk masuk, di mana terlihat satu orang gadis cantik yang memiliki akses Rusia. Dia bernama Anna Sukova. Dia ahli dalam menganalisa perang, di mana mereka membahas tentang penyerangan yang akan mereka lakukan, tetapi karena persenjataan Amerika mudah dilacak, mereka berencana menggunakan senjata Rusia dan segera berangkat ke perbatasan Suriah dan Iran ditemani Anna Sukova. Di tempat lain, yaitu di sebuah kampus, terlihat Karen yang menjumpai seorang informan. Dia merupakan seorang profesor yang langsung menjelaskan tentang persenjataan pemusnah massal yang pernah dibangun pemerintah, tetapi mereka tidak mengetahui bahwasannya Irak sudah terlebih dahulu mengembangkan senjata pemusnah massal tersebut dan lebih canggih lagi dari milik mereka, di mana semua berkas yang didapat oleh Irak berasal dari Geopetrol, perusahaan pengembang. Selanjutnya, ketika Karen kembali ke rumahnya, dia sudah ditunggu oleh Tom yang mengetahui akan apa yang dilakukan Karen, termasuk penyelidikan yang dilakukan Karen terhadap Rainmaker dan keterlibatan Tom. Dia pun langsung memperingatkan Karen akan konsekuensi yang akan dia terima jika dia terus berurusan dengan kasus tersebut. Dia pun pergi dari hadapan Karen. Tiba-tiba, di luar dia mendapat telepon dari pengkhianat Jason yang mengetahuinya mengunjungi Karen, mantan pacarnya, yang membuatnya takut karena apapun yang dia lakukan bisa ketahuan oleh Jason. Keesokan harinya, terlihat profesor yang sudah menjanjikan akan memberikan bukti baru kepada Karen, tiba-tiba dia dihabisi Jason, yang selanjutnya Jason menuju untuk menghabisi Karen. Tetapi, dia terselamatkan oleh informan yang langsung membawanya ke bandara. Pada malam hari, di mana terlihat Butch dan rekan-rekannya terbang dan mendarat menuju lokasi penjemputan di daerah perbatasan Iran. Pada saat mereka tiba, terlihat seorang jenderal yang menjemput langsung membawa mereka ke markas beserta barang-barang mereka. Di mana ternyata jenderal sudah berkhianat dan mengubah semua rencana mereka yang langsung menghajar Butch hingga pingsan. Pada saat dia sadar, ternyata mereka sudah ditawan telanjang dalam bunker tahanan dekat bandara Iran. Mereka menyuruh Anna untuk memeriksa keadaan tempat tersebut, yang mana Anna menemukan beberapa pesawat tempur Sukhoi. Yang selanjutnya dengan kecantikan dari Anna, mereka mencoba meloloskan diri dari tempat tersebut dengan menghajar satu orang penjaga lewat rayuan manis dari Anna. Dan duar. Mereka mencoba menahan jenderal untuk dijadikan sandera agar bisa keluar dari tempat tersebut.
bird in the air. Shit. Tire's flat. What about the battery, huh? Shit. Tetapi karena jenderalnya menginginkan mereka mati, dia pun menyuruh anak buahnya untuk menyerang Butch dan rekan-rekannya. Hingga Butch yang sudah bersiap untuk lepas landas, tetapi karena pasukan musuh sudah mendekat, dia pun menghabisi mereka dari pesawat, dibantu rekannya yang memutar ban depan pesawat, hingga terlihat beberapa pasukan musuh yang tergeletak. Di pesawat berbeda, Anna dan Chun bisa menghidupkan pesawat dan bersiap lepas landas. Butch yang melihat segera mengejar pesawat hingga seorang dari mereka terkena tembakan. Dan dua di antaranya terluka dari serangan musuh tersebut. Hingga Anna meledakkan tempat tersebut dari remote yang mereka bawa sebelumnya pada saat mereka menyandra jenderal tadi. Dan boom! Di tempat berbeda, yaitu di markas Air Force, Nevada, John yang membaca surat mengenai serangan yang mereka lakukan di scene awal tadi, di mana ternyata setelah mereka mengunci target, tiba-tiba senjata dari Tom macet, dan mereka mendapat perintah langsung dari Warlock 2, yaitu Jason untuk segera meledakkan bangunan kimia tersebut. Ternyata juga, John sudah mendapat titik terang mengenai kasus 7 tahun lalu tersebut, dan membuatnya yakin bahwa mereka tidak bersalah, karena jejak tembakan dari roket hanya mengenai halaman gedung, sedangkan isi dari persenjataan kimia berada di bawah lantai 4 tanah tersebut, memberi waktu untuk Jason, sang pengkhianat, beserta anak buahnya, untuk masuk dan mencuri persenjataan kimia tersebut. Tiba-tiba, Butch telepon dan meminta izin untuk keluar dari lokasi, karena kondisi dari mereka dan pesawat mereka yang tertembak tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan misi. Tetapi, dikarenakan waktu yang sempit, di mana Temir akan segera melakukan aksi gilanya, yaitu meledakkan bom kimia, John meminta mereka melanjutkan misi untuk menemukan Temir dan menggagalkan misinya, hingga komunikasi mereka terputus. Mereka pun terbang rendah agar tidak terdeteksi radar ke arah perbatasan Suriah. Nampak sekali kelelahan terlihat dari mereka karena sudah terlalu lama terbang. Di darat terlihat Jason yang tiba langsung bertemu Tom dan terjadi perbincangan singkat termasuk ejekan dari Jason mengenai keluarga Tom yang miskin sejak dari kakek buyutnya. Sehingga dengan uang yang dijanjikan Jason padanya bisa membuatnya kaya dan bahagia tanpa memikirkan kemiskinannya lagi. Dan tanpa sepengetahuan John akan keterlibatan Jason, dia pun menyuruh Jason untuk mencari dan memberi perlindungan kepada Butch yang sedang melarikan diri dari kejaran teroris tadi. Nampak sekali kebohongan dari Jason yang tidak bisa disadari oleh John. Kembali ke posisi Butch dan rekan-rekannya yang masih berada di pesawat, di mana diharuskan mereka mendarat darurat di bandara kecil di daerah Suriah. Dan kembali lagi ke posisi Jason yang meracuni Temir dengan menjanjikan masa depan untuk anaknya, tetapi dia harus menjalankan misi bunuh diri untuk melakukan percobaan operasi Rainmaker di daerah Rusia. Di lokasi lain, yaitu di pangkalan militer milik Iran, terlihat Karen yang sedang berada di situ meliput keadaan bandara dan pasukan yang menjaga perbatasan. Tiba-tiba mendapat berita tentang kematian profesor yang akan memberikan informasi mengenai Rainmaker, membuatnya syok dan kaget. Dan di lokasi Tom, mereka mulai menyiapkan penyerangan udara yang akan mereka lakukan di mana Tom dibantu Temir yang akan memimpin operasi tersebut. Kembali ke posisi Butch, di mana dia dilarang untuk mendaratkan pesawat di bandara Suriah. Tetapi karena bahan bakar sudah mulai habis, dia memaksakan diri untuk tetap mendarat dan berhasil. Ternyata di darat, mereka bertemu Karen dan translator Yura yang adalah mantan terindah dari Anna. Karena Karen sudah mengetahui semua tentang Rainmaker yang akan terjadi, dia pun langsung menceritakan hal buruk tersebut kepada mereka. Dan tiba-tiba, ternyata Temir dan Tom sudah berada di atas mereka dan mulai menghabisi mereka, memaksa mereka untuk bersembunyi di bunker-bunker yang sudah dibangun. Tom dan Temir mulai menghabisi pesawat-pesawat yang akan mereka gunakan. Jenderal menyuruh anak buahnya untuk membantu Butch dan rekan-rekannya untuk keluar melakukan perlawanan dan langsung mendapatkan izin untuk menerbangkan pesawat MiG yang tersisa. Take the first to Sukhoi. Go. Dan ketika Butch akan segera berangkat,
Karen mengetahui Tom yang sedang menyerang mereka, langsung mengizinkan Butch untuk menghajarnya. Is that true? Is Tom flying Rainmaker? Get inside one of those bunkers. Tetapi, tidak semudah itu untuk bisa keluar dan terbang dari tempat tersebut, karena pesawat dari Tom dan Temir masih mengincar mereka. Hingga kolonel yang memegang senjata pencari sensor panas terkena tembakan dari anak buah Temir. Tetapi untung saja, Karen bisa membantunya mengangkat senjata dan menembak anak buah Temir, memberi kesempatan bagi Butch dan rekannya untuk bisa lepas landas tepat sebelum mereka musnah terkena tembakan pesawat. Dan Cobra pun mengudara. Terjadi pergantian pengejaran antara kelima pesawat tersebut. Cobra yang mendapat tekanan dari rudal yang ditembakkan oleh anak buah Temir bisa menghalangi tembakan dengan melepas bom peralihan. Tetapi rekan Butch dengan gerakan heroiknya untuk lepas dari roket musuh harus turun sampai mendekati daratan hingga bisa terlepas dari roket yang mengejarnya. Tetapi ternyata Tom dengan sigap sudah menunggunya di atas dan melancarkan serangan mengenai wajah dari rekan Vasquez. Dan Tom langsung masuk ke saluran komunikasi mereka dan memperingatkan mereka. Tetapi Butch yang mendengar suara Tom langsung merespon dan menyatakan mereka tidak akan mundur dan akan terus bertempur mengalahkan Tom. Sehingga terlihat mereka saling menyerang. Dan ternyata juga Viper Anna ikut dalam permainan tuas di atas udara tersebut. Butch yang tertekan berusaha untuk menghindar. Dan tibalah Viper bisa menghabisi anak buah Temir, menyisakan satu anak buahnya dan tembakan dari anak buahnya mengenai Yura. Dengan cerdiknya, Anna keluar dari pesawat meninggalkan Yura yang tewas. Dan berlanjut di mana anak buah Temir yang memainkan siapa berani dengan Cobra, dan boom. Dia pun hancur terkena tembakan Cobra. Selanjutnya menghadapi Tom dan Temir yang bisa melukai rekan Butch. Di antara pertarungan, sempat Butch menceritakan tentang kejadian di scene awal tadi menyangkut penyerangan mereka terhadap pabrik persenjataan kimia, di mana semua sudah diatur oleh Jason yang akan menghancurkan umat manusia lewat bencana nuklir yang akan mereka ciptakan sendiri. Dan ketika tahu kebenarannya, Temir yang mendengar pembicaraan mereka langsung mengancamnya dengan pistol. Tom yang ingin keluar dari pelontar ternyata macet. Karena semua rencana yang disusun Temir bersama Jason tadi sudah tersusun rapi, di mana setelah tugas selesai, Tom akan tewas bersama pesawatnya. Dan karena Tom yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dia langsung menaikkan pesawat tinggi ke udara, hingga ke titik nol, di mana pesawat tidak dipersiapkan untuk terbang melebihi batas mengudara. Sebelum mereka kekurangan udara dan pingsan, dia memberikan koordinat lokasi Jason, dan boom. Mereka menghilang dari radar. Butch yang mendapat koordinat Jason dari Tom langsung menuju ke sana. Ternyata Jason pintar membuat jebakan lewat anak Temir yang menjadikannya tumbal. Dan boom. Jason menembak pesawat mereka menggunakan senjata pencari sensor panas. Jason pun segera pergi untuk memeriksa lokasi pesawat jatuh. Dan dia ditembak langsung oleh Butch. Dan musuh pun habis, meninggalkan uang dana pensiun bagi Butch dan rekannya. Di akhir film, terlihat mereka memberikan penghormatan terakhir bagi Tom yang dihadiri John dan beberapa petinggi militer. John pun memberikan penghargaan karena telah berhasil menghentikan Rainmaker. Dan atas jasa mereka, Butch menerima kenaikan pangkat sebagai letnan komandan. Dan semua terlihat bahagia karena dapat menyelesaikan misi. Selanjutnya, Butch menemui kekasihnya Karen, bekas dari Tom, yang menjadi buah hatinya sekarang. Dan mereka pun hidup terbang dan bahagia selamanya. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini, jangan pernah berhenti bermimpi untuk bisa terbang. Karena bukan tidak mungkin suatu saat mimpi tersebut bisa menjadi kenyataan. Yang terpenting, berdoa dan berusaha. Akhir kata, Pakatuan Epakalawiran, yang artinya semoga lanjut usia dan bahagia selalu.
Terima kasih sudah menonton. Kong, jangan lupa saya tinggal sub dan like kita channel Orang Nado. Bye-bye.